Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selamat pagi para pemirsa Dhamma TV di rumah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah hadis yang sangat pendek dan singkat sekali, tapi mengandung arti yang sangat luas sekali. Kalau saya ucapkan tidak sampai 1 menit hadis ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manaha waladin waladahu abdalu min adzabin hasanin." Manaha waladin waladahu. Tidak ada warisan dari orang tua kepada anaknya yang paling baik, yang paling afdol, yang paling utama. Apa itu? Min adzabin hasanin, yaitu warisan azab yang baik, warisan toto kromo yang baik. Adzabin itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah toto kromo bahasa Jawanya. Hasanin itu adalah baik, yaitu warisan toto kromo yang baik. Itulah yang paling utama, warisan yang diberikan kepada anaknya oleh orang tua. Bukan harta benda, bukan kedudukan jabatan, akan tetapi adalah toto kromo yang baik, adzabin hasanin. Nah, pertanyaannya adalah adzabin hasanin kepada siapa? Toto kromo yang baik kepada siapa? Yang pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, toto kromo adzabin hasanin kepada agamanya. Yang keempat, toto kromo yang baik terhadap kedua orang tuanya. Yang kelima, adzabin hasanin, toto kromo yang baik kepada sesama manusia. Yang keenam, tentunya tata kromo yang baik, adzabin hasanin kepada tanah air, kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berikutnya adalah tata krama yang baik, adzabin hasanin kepada para pendiri negara, para pahlawan-pahlawan dulu yang telah berjuang terhadap negara kita ini. Itulah di antara adzabin hasanin, toto kromo yang harus diwariskan kepada anak-anak kita. Tata krama yang baik, adzabin hasanin kepada Allah, bagaimana caranya? Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, tentunya juga menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau itu dilakukan, maka kita berarti sudah melaksanakan adzabin hasanin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah, dan apabila kita dikasih yang kurang baik, musibah katakanlah, kita harus bersabar. Itu juga suatu tanda bahwa kita ini adalah adzabin hasanin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adzabin hasanin, tata krama yang baik kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah pintu perintah Allah, pintu yang agung. Artinya bahwa semua perintah Allah itu melalui Rasulullah. Dan doa-doa kita kepada Allah yaitu melalui kepada Rasulullah. Oleh sebab itu setiap kita berdoa
itu diharapkan, diwajibkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita mengikuti suri teladan, contoh teladan yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanda kita adzabin hasanin kepada Rasulullah. Kemudian adzabin hasanin terhadap agama. Tentunya kita jangan sampai agama ini dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang kurang baik. Suatu contoh, bacaan takbir itu adalah bacaan sholat yang artinya Allahu Akbar. Itu adalah bacaan yang sangat agung, sangat suci. Tapi kadang-kadang kita salah gunakan bacaan takbir itu. Contoh saja, karena gajinya tidak naik-naik, akhirnya dia baca Allahu Akbar demo. Ada kenaikan BBM, Allahu Akbar. Mau membakar rumah orang, Allahu Akbar. Itu adalah tidak menunjukkan adzabin hasanin terhadap agama. Itu berarti melecehkan agama. Apalagi sekarang ini sudah menjelang tahun politik, jangan sampai agama ini dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Sebab agama ini adalah datangnya dari Allah, agama ini suci. Sedangkan politik ini adalah isinya adalah kepentingan-kepentingan. Seharusnya agama ini menjadi sumber aspirasi daripada politik yang kita lakukan, agar sesuai dengan yang benar, sesuai dengan petunjuk agama. Kemudian adzabin hasanin kepada kedua orang tua. Ini penting bahwa kita ke dunia ini melalui pintu, yaitu pintu orang tua. Utamanya ibu kita melahirkan dengan susah payah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika ibu melahirkan, mengandung dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan sakit di atas kesakitan. Dia ada dalam keadaan payah di atas kepayahan. Dari ibu itulah kita akhirnya ke dunia ini. Oleh sebab itu, janganlah kita ini menyakiti hati orang tua, perasaannya, apalagi tindakan kita. Birrul walidain. Kita harus baik kepada kedua orang tua. Kemudian kepada sesama manusia kita harus juga adzabin hasanin. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia. Dan yang berikutnya adalah kita adzabin hasanin kepada negara, kepada tanah air ini. Ini penting karena kita ini negara kita ini merupakan suatu negara pilihan Allah. Pilihan Allah, jangan sampai kita merusak, apalagi merusak persatuan dan kesatuan, kemudian merusak kekayaan alam kita ini. Dan juga termasuk jangan sampai penghuni negara ini, masyarakatnya khususnya pemuda, jangan sampai mengerusak negara dan tanah air ini dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, misalnya yaitu narkoba dan sebagainya. Karena nasib negara kita ini adalah di tangan pemuda. Yang terakhir adalah kepada para pahlawan. Tentunya kita harus adzabin hasanin, bertata krama yang baik pada para pahlawan, karena pahlawan itulah yang berjasa. Dan kita itu bisa hidup begini ini karena lantaran pahlawan dulu. Oleh sebab itu kita hendaknya selalu ingat pada pahlawan yang memiliki jasa yang luar biasa. Dan kita jangan lupa mendoakan mudah-mudahan beliau ini, para pahlawan, senantiasa diterima rohnya di sisi Allah dan diampuni semua dosanya. Itulah di antara adzabin hasanin yang harus diwariskan kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita mewarisi anak-anak kita menjadi
anak yang adzabin hasanin, anak yang punya tata krama yang baik. Itulah suatu warisan yang tidak ternilai, yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dari antara yang lain. Para pemirsa Dhamma TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit ya dari hadis yang singkat itu, yang sangat pendek itu, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, khususnya bagi kita sebagai orang tua yang akan mewarisi yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.